Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Suciana SPD, NIM 2413018012111, Prodi Bahasa Indonesia dari LPTK Universitas Majalengka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum pelajaran dimulai, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya maju dulu untuk menyiapkan. Berarti ini ya. Berdoa mulai. Jalan sempit maupun pedalaman mata berolahraga. Ya, anak-anak kita menyanyikan bersama-sama ya. Dari belakang kelihatan ya. Selama
sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita tepuk semangat. Sudah bisa semua? Oke, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Oke, pinter. Hari ini kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas anak-anak ya. Sebelumnya Brahma akan menunjukkan contoh rambu lalu lintas. Nah, nanti ada contoh seperti ini ya. Ini namanya rambu-rambu lalu lintas. Sebelum kita mempelajari rambu-rambu lalu lintas, kita akan membuat kesepakatan kelas dahulu. Pertama, apa anak-anak? Selama pembelajaran kalian tidak boleh rame. Terus kalau mau ke kamar mandi, nanti kita setelah pembelajaran. Yang ketiga, kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, apa anak-anak? Apa? Ya, untuk kalian mengetahui rambu-rambu lalu lintas, terus mengenal kata-kata yang akan kalian diskusikan dengan teman kalian. Selain itu, kalian nanti waktu diskusi kelompok kalian juga harus apa Cak? Aktif, ya. Sekarang bukunya boleh dikeluarkan. Buku bahasa Indonesianya boleh dikeluarkan. Alat tulis, buku tulis, serta buku pakainya boleh dikeluarkan. Dibuka halaman 9. Oke. Sudah semuanya dibuka halaman 9? Belum. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Sebelumnya Brahma akan menampilkan sebuah animasi. Coba kalian perhatikan semuanya ya. Waktunya sekolah. Mas, adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang ban helmnya dulu Pak, biar aman. Oh iya. Dadah Mama. Dadah Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, jangan berhenti guys. Nanti membayar sementara ya guys. Oh iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi.
Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah Bu, tasnya jangan disandang, bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Iya Bu. Ayo deh. Iya Bu Guru. Ma, jangan memutar arah dari sini, bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh iya juga ya deh. Nah, itu lampu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak benar, kita selamat sampai tujuan. Oke, setelah ini Cak. Itu dari video yang tadi kalian dapat melihat Cak. Di sini Bu Rahma ada sebuah bacaan. Nanti tolong dijawab ya. Ini 1,1. Anak-anak dari bacaan tadi itu dilihat ada teks bacaan yang sudah Bu Rahma bagikan kepada kalian. Itu yang nomor 1 apa Cak? Digunakan untuk melindungi kepala. Namanya apa? Kalau nggak satu dari sepeda motor. Apa? Hedometer. Terus yang kedua, jika titik-titik menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Kalau berhenti tadi seperti di video tadi Cak, warna apa? Lampu warna apa yang merah? Itu tandanya apa? Berhenti. Selanjutnya, Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti apa Cak? Sepedanya supaya berhenti diapakan? Di rem ya. Selanjutnya, setelah Rudi merasa salah, dia mengucapkan apa kalau sudah merasa bersalah? Minta maaf. Selanjutnya kalian perhatikan di situ juga ada. Nah, ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Kita akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Ini Cak, di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat lainnya. Kamu mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut apa tadi Cak? Oke, rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib dan kebaikan bersama. Selanjutnya, gambar-gambar di bawah ini disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Biasanya berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kamu melihat rambu-rambu seperti ini, Cak? Nah, yang sering kalian ketahui, yang sering kalian lihat itu biasa yang mana? Lampu merah, kuning, hijau. Ini biasanya sering kalian ketahui di jalan raya. Kalau merah tandanya apa?
Berhenti. Kalau exit ini? Keluar. Oke, pintar. Keluar. Kalau yang B ada strip yang merah? Dilarang. Parkir. Pintar. Terus selanjutnya ya. Nah, rambu-rambu itu tidak hanya sekedar lampu merah, kuning, hijau. Selain itu juga ada gambar seperti ini, ya. Arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas semuanya itu ada artinya, ya. Itu biru. Ini apa? Berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang huruf atau angka dan kata-kata putih. Rambu-rambu ini berisi apa, Ca? Oke, pintar. Kalau merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah seperti ini ya. Huruf atau angka berwarna hitam rambu ini bersifat apa, Ca? Oke, larangan. Lanjut. Nah, putih ya seperti ini. Ini tidak ada warnanya sama sekali, ya. Artinya apa, Ca? Apa? Larangan melebihi kecepatan maksimum. Pinter. Lanjut. Setelah kalian tadi mempelajari ini, Ca, yang Burahma tunjukkan tadi, seperti ini. Burahma ingin tanya, siapakah yang harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Siapa saja? Ada yang jawab polisi, ada lagi? Ada yang jawab tentara, ada lagi? Semua apa? Semua masyarakat, ada lagi? Jawaban yang lain? Ya, polisi juga harus mematuhi rambu lalu lintas, TNI juga harus, semua masyarakat juga harus mematuhi rambu lalu lintas. Apa yang lain? Semua pengguna jalan raya. Jadi tidak hanya TNI saja, tidak hanya polisi saja, tidak hanya masyarakat saja. Jadi semua orang yang menggunakan jalan raya itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, selanjutnya Burahma akan ini ada anak yang akan berangkat ke sekolah. Nih, pakai helm, naik sepeda. Siapa yang pakai sepeda kalau berangkat sekolah tadi? Ya, seperti ini, ya. Ini namanya siapa? Rudi. Rudi berangkat lebih pagi karena dia anak tiket. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Terus ini kebetulan di jalan raya rumah Rudi itu melewati apa ini? Rambu-rambu lalu lintas. Yang warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Nah, nih. Nah, ini lampu kuning, Rudi seharusnya siap-siap berhenti. Tapi jalan di depannya Rudi itu terlihat kosong. Akhirnya Rudi ini menerobos lampu merah. Gitu. Tiba-tiba ini, bunyi klakson memekakan telinga sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekati Rudi. Untuk perbuatan Rudi ini, Ca, ini betul apa salah? Salah. Karena kenapa kok bisa salah? Pintar, karena menerobos lampu merah. Nah, akibatnya menerobos seperti apa, Ca? Rudi jatuh dan pengendaranya juga jatuh.
dengan kesal. Terus lalu pengendara sepeda motor bicara lagi, itu berbahaya. Bahaya nggak Kak kalau kalian menerobos? Rudi hanya bisa berkata-kata, maaf Bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Nih, sudah sabar. Dengan sebab dan akibat seperti ini, Rudi harus bagaimana cara bilang apa kepada pengendara motor? Meminta maaf. Karena apa? Merasa bersalah sudah menerobos rambu-rambu lalu lintas. Pinter. Sekarang Ca, selanjutnya berapa bagi kelompok ya? Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Hasna ya. Kelompok 4-nya Fahmi. Di sini diketuai oleh Putih, yang di sini ketuanya Arka, yang di kelompok 3 ketuanya Hasna, kelompok 4 ketuanya Alka ya. Terus lagi Bu Rahma ingin tanya, siapa yang sudah pernah ke kota? Udah tahu ya, kalau rambu-rambu lalu lintas di kota itu banyak. Terus di sekitar kita ini anak-anak, ini apakah ada rambu-rambu lalu lintas di depan sekolah kita? Ada. Itu yang tanda P, terus ada sketnya itu. Itu tandanya apa? Dilarang parkir. Iya, betul. Dilarang parkir. Pinter. Terus lagi, Ca. Ini ada tugas kelompok untuk kalian semuanya. Oke? Ini dikerjakan satu kelompok satu. Nanti setelah dikerjakan, setelah kalian selesai, nanti boleh untuk dipresentasikan ke depan dan bergantian ya. Ini kelompok 2. Jawabannya langsung dijawab di kotak itu ada gambar. Ada gambar, terus dijawab. Dijawab di kotaknya itu ya. Ya coba. Ya, dijawab di sini. Di kotaknya ini. Ya, diskusikan bersama-sama. Ayo diskusi bersama-sama ya. Enggak apa-apa, ya. Ayo ini ditulis, siapa yang menulis ya? Enggak apa-apa. Ayo. Kita tulis lagi. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Ya, ini tulis di bawahnya.
Ya, sama-sama. Biar lebih cepat. Ya, oke. Sini kelompok 1, kelompok 2. Ya, yang kurang tepat boleh dilengkapi. Terus ini ya, untuk yang satunya aja. Ini juga dijawab ya. Ya, betul. Nah, ini sekarang yang ini lagi. Ini tugas kelompok kalian lagi. Ini nomor 1 juga di sini ya. Kamu jawab. Ya, kasih nomor. Terus yang ini tulis. Nah, ini jawabannya kurang lengkap. Tuliskan di sini. Kurang lengkap tuliskan di sini ya. Ini kelompok 1 ada kesulitan ya? Ada enggak? Ya. Yang sini ada kesulitan ya nomor 2? Oke, pinter. Nah, ini jawab ya. Kurang cepat apa? Itu dilengkapi lagi. Nah. Bentar deh. Tadi Bu sudah naik kelompok 3, oke? Ya, nah ini aja ditaruh sini. Ya. Bentar. Ini aja. Taruh sini ya. Ya, oke. Jawabannya yang kurang lengkap bisa dilengkapi ya, karena itu tugas kelompok. Jadi yang punya itu banyak, bukan tugas mandiri atau individu, ya. Jadi kelompok bisa diskusi untuk menjawab tugas itu, ya. Nah, kelompok 2. Ya, jawabannya sudah lengkap kelompok 2. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak ada. Gimana kelompok 4? Kelompok ini, lagi. Sama ini ya. Ya. Sudah semua? Belum.
Ya, ini lanjutkan sini. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 masih kurang? Belum? Oh ya. Yang lain menunggu kelompok 4 ya. Nanti kalau sudah selesai semua, salah satu dari kelompok nanti akan mempresentasikan di depan. Yang tadi ketuanya ya, ketuanya mewakili ke depan, ya. Nah, menunggu kelompok 4. Sudah semua ya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai ya? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Oke, sekarang Bu Rama akan menunjuk coba hasil diskusi kelompok kalian tentang rambu lalu lintas. Dipresentasikan di depan kelas kelompok 1. Ayo, ketuanya dulu ya. Maju dulu. Ayo sini, kelompok 1. Coba dipresentasikan dulu. Nah. Ya, nomor 1, jawaban kelompok 1 apa? Dilarang belok kanan. Itu ada tandanya ya. Terus yang kedua? Yang balik arah. Terus yang ketiga? Jalan keluar. Yang keempat? Jalan berliku. Yang kelima? Oke, kelompok 1 sudah menyelesaikan diskusinya dengan baik. Coba semuanya tepuk tangan. Dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang bertanya angkat tangan? Coba. Siapa yang bertanya angkat tangan? Oke, dari kelompok 2, Mas Arka, apa yang akan ditanyakan? Ya, nah, kelompok 1 dari kelompok 2 diwakili Mas Arka, ada pertanyaan. Apakah kita boleh menerobos lampu merah? Oke, tidak boleh karena sangat berbahaya dan mencelakai para pengendara. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kelompok siapa ya? Kelompok 4. Kelompok 4. Mas, silakan. Diwakili oleh ketuanya Mas Alka. Coba hasil diskusi punya kelompok 4 tadi seperti apa? Nomor 1, kelompok 4 menjawab apa itu? Oke, dilarang belok kanan. Terus nomor 2-nya? Ya, nomor 2 balik arah. Terus nomor 3? Jalan keluar. Terus nomor 4? Jalan berliku. Nomor 5? Oke, dilarang melebihi kecepatan maksimum. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, dari hasil kelompok 4, apakah ada
rambu-rambu lalu lintasnya, ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Oke, boleh duduk di tempatnya lagi. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas, apakah yang kalian simpulkan anak-anak? Kita dapat mengambil kesimpulan apa? Ayo, apa? Sebagai pengguna jalan, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua apa lagi? Kita tidak boleh menerobos lampu merah. Yang ketiga, setelah mengetahui apa Cak? Setelah mempelajari rambu-rambu lalu lintas, kita bisa mengetahui arti dan lambang apa? Rambu-rambu lalu lintas. Oke. Terus ya, dari hasil kelompok tadi saya perwakilan yang maju dari kelompok 1 dan 4, menurut kalian bagaimana anak-anak? Untuk kelompok 1 penyampaiannya sudah bagus, kelompok 2 juga gitu, sudah pintar, sudah berani tanya apa yang belum kalian mengerti pada kelompokmu yang presentasi tadi. Kelompok 3 juga gitu, sudah bagus, sudah pintar, berani bertanya kepada kelompok tadi yang mempresentasikan hasilnya. Kelompok 4 juga, Mas Alka mewakili dari kelompok 4, menyampaikannya sudah bagus, sudah berani maju, ya saya, dan mau menyampaikan hasil dari apa? Pekerjaanmu yang tadi didiskusikan dengan kelompokmu, ya. Ya, jadi hari ini Cak, kalian sudah hebat, sudah pintar semua. Tepuk tangan bersama yuk. Selanjutnya anak-anak, ini untuk kegiatan selanjutnya ada lembar evaluasi untuk dikerjakan di rumah ya, untuk dikerjakan di rumah. Ini nanti anak-anak kira-kira dikumpulkan hari apa? Ayo, dikumpulkan hari apa? Hari apa? Hari Senin apa Selasa? Hari Selasa ya. Tugasnya dikumpulkan hari Selasa. Ini untuk tugas mandiri di rumah, ya. 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 Nih. Anak-anak, itu nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan hari Selasa. Misalnya, Bu,
lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Sekali lagi yuk, tepuk semangat. Oke, pinter. Anak-anak, kalian di rumah kalau ada PR harus dikerjakan, ya, agar nanti waktu ini tugasmu dikumpulkan, kamu sudah mengerjakan dan dapat nilai baik, ya, mendapatkan nilai baik. Lalu anak-anak, untuk rangkuman materinya hari ini apa? Tadi seperti yang kesimpulan tadi, rangkuman materinya apa? Rangkuman materinya apa? Kita sebagai pengguna jalan harus mematuhi rambu lalu lintas. Selanjutnya, apalagi anak-anak? Kita tidak boleh menerobos rambu-rambu lalu lintas. Bolehkah kita melanggar rambu lalu lintas ya? Tidak boleh. Nanti kalau kita melanggar akibatnya apa? Akibatnya apa? Akan celaka. Terus apa lagi? Akan terluka. Ada yang lain? Pintar. Ada lagi? Benar? Ya, akan jatuh, akan merugikan diri sendiri, ya anak-anak. Jadi untuk rangkuman materi hari ini seperti itu. Kalian setelah mempelajari rambu-rambu lalu lintas tadi, kalian nanti kalau mengetahui rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan, itu harus mengetahui artinya, ya. Jangan sampai kalian mengetahui rambu lalu lintas tapi kalian tidak tahu artinya, padahal kita sudah mempelajari tentang rambu lalu lintas, deh. Ya. Apa yang kalian pelajari hari ini tadi, kira-kira? Apa yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Rambu-rambu lalu lintas, tanda rambu lalu lintas. Terus tentang mematuhi rambu lalu lintas. Apa lagi? Apa lagi? Cara mentaati aturan di jalan. Baca selanjutnya. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu? Perasaanmu senang, terus bahagia, terus ya seru. Apalagi? Apalagi? Ya, perasaannya untuk kehidupan nanti sangat bermanfaat dan juga senang. Karena apa? Kita sudah mengetahui tentang arti dari
sekitar kita ya. Biar kamu sedikit tahu saya, coba kalian sebutkan benda-benda di sekitar kita itu kira-kira apa saja? Benda-benda di sekitar kita apa aja? Kilo di sekitar itu kilo Cak. Ada apa saja? Terus meja, terus kursi, terus apa lagi? Ada apa lagi Cak? Buku, tas, terus kotak pensil, terus buku, apa lagi? Botol minum, terus apa lagi? Apa? Pensil, ada yang jawab tas, bolpen, terus penghapus, apa lagi? Ya, tips atau setipu, terus apa lagi? Sapu, terus apa lagi? Ada pintu, boleh, apa lagi? Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Almari, rak sepatu, terus apa lagi? Rak, terus ada apa itu? Ini. Ya, ada laptop, terus apa lagi? Ada papan tulis, pintar, terus apa lagi? Banyak loh, Cak. Apa lagi? Ya, ada foto presiden, pintar, terus apa lagi? Ada bendera, terus apa lagi? Ada hasil karya kalian atau kerajinan, terus apa lagi? Ada kalender, ada apa lagi? Ya, ada tisu itu, dipegang dulu, terus ada spidol, ada penggaris, terus apa lagi? Bahasa Indonesia Islam. Kemoceng, terus ada apa lagi? Ada sapu, terus apa lagi? Apa lagi? Ya, bendera tadi. Ada sohon, terus apa lagi? Ada laptop, ada lagi apa banyak itu di tembok-tembok apa? Ya, itu ada yang tradisional. Oh, ada permainan tradisional yang dilakukan. Apa? Ada gambar pohon, ada pohon. Ya, ada. Apa lagi? Ada camping. Apa lagi? Ada apa? Ayo, ada apa lagi? Apa Cak? Ada lampu, bentar. Ada lampu. Terus apa lagi saya mau pakai itu? Yang dipakai? Sepatu apa lagi? Kaos kaki. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ayo nomor 3 tadi yang belum jawab. Ayo Rizky. Ada apa di benda sekitar sini? Topi, pensil, krayon, terus apa lagi? Pensil warna boleh, krayon boleh, terus terus apa lagi? Karpet, ya, apa lagi? Ada lagi kan? Jadi anak-anak, untuk materi kegiatan selanjutnya, misalnya Bu Rahma nanti akan menyampaikan materi, kamu sudah tahu, sudah tahu materi minggu depan itu apa? Oh, tentang benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita itu apa ya? Yang kalian sebutkan tadi, teknik kelas ya, benda sekitar kita itu ya ada papan, ada pensil, ada meja, ada buku, ada apa? Kursi, laptop, ada sound, ada permainan tradisional itu contohnya ada apa? Dakon
Ada loh. Ada. Terus tadi di depan itu ada rambu-rambu lalu lintas yang di depan kelas kita juga ada rambu lalu lintas yang P, ada slide-nya itu. Apa? Dilarang parkir. Siapa yang sudah pernah mengetahui itu? Ya, di depan sekolahan ada, terus di tempat-tempat umum kadang itu tanda dilarang parkir juga ada. Itu termasuk benda-benda di sekitar kita juga. Oke, itu nanti juga masuk di materi selanjutnya. Ya toh, Cak? Jadi nanti, Cak, untuk materi hari ini masih berkelanjutan di materi selanjutnya. Karena apa? Benda di sekitar kita itu ada apa? Lambang rambu lalu lintas. Karena apa, Cak? Di depan dikasih rambu lalu lintas, lambang rambu lalu lintas yang dilarang parkir itu supaya kendaraan bermotor tidak parkir di depan sekolah. Kalau ada yang parkir nanti mengakibatkan apa? Macet. Terus apa lagi, Cak? Mengganggu arus lalu lintas. Terus apa lagi? Karena ini kawasan sekolah, jadi tidak boleh parkir di depan gerbang sekolah. Jika nanti ada yang parkir, Cak, waktu kamu pulang terus kono kuwi enek parkir, itu nanti kamu bisa lewat atau tidak? Tidak bisa. Makanya ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir di depan sekolahan. Karena apa? Nanti kalau sampai ada yang parkir bisa menghambat kalian untuk lalu lalang lewat, kowe gak iso lewat, kamu jadi terhalang dengan kendaraan yang parkir tadi. Terus, ya, Bu Rahma tanya, siapa yang belum pernah tahu rambu lalu lintas yang warna merah, kuning, hijau? Ayo, kalau di desa itu ada enggak? Di sekitar kita ada enggak itu? Di lingkungan sekitar kita lampu rambu-rambu lalu lintas warna merah, kuning, hijau itu ada enggak? Tidak ada. Adanya di mana? Di perkotaan. Maka dari itu di perkotaan dikasih rambu lalu lintas agar nanti tidak ada yang celaka. Seperti yang di video tadi
belajar biar nanti waktu pelajaran kalian tidak bingung, oke? Lalu untuk tugas yang tadi Brahma ingatkan lagi, jangan lupa dikerjakan, oke? Jangan lupa dikerjakan. Kalau dikerjakan di rumah otomatis kalian kan banyak yang membantu, oke? Nilainya pasti bagus Bu. Kita bisa belajar kelompok Bu di rumah misalnya. Bisa, boleh, oke? Yang rumahnya dekat boleh belajar kelompok. Misalnya rumahnya Ata dengan rumahnya Fahmi, dekat itu belajar kelompok ada berapa? Terus untuk belajar lesnya, untuk les itu udah apa? Bu, saya dikerjakan di les-lesan sama guru les saya, udah apa? Terus lanjut untuk tugas itu dikumpulkan pada hari apa tadi? Hari Selasa. Hari apa anak dikumpulkannya? Hari Selasa. Bagi yang hari Selasa tidak mengumpulkan tugasnya itu tadi yang Brahma bagikan, sanksinya apa anak-anak? Ayo, disanksi apa? Apa anak-anak? Di penjara. Apa anak-anak? Pokoknya harus dikerjakan ya di rumah, jangan sampai tidak mengerjakan, oke? Kalau dikerjakan di rumah otomatis jawabanmu benar semua, oke? Soalnya itu soalnya mudah-mudahan yang sudah kalian tadi Brahma sampaikan materinya, ya. Yang sudah Brahma sampaikan materinya itu semuanya ada di pertanyaan tersebut. Jadi anak-anak yang disampaikan tadi sama Brahma harus diingat-ingat, oke? Harus diingat. Soalnya apa? Itu untuk mengerjakan apa yang sudah Brahma berikan tadi. Jawabannya ada yang tadi kamu diskusikan, ada yang Brahma sampaikan atau Brahma terangkan tadi. Kira-kira kalian masih ingat apa enggak? Masih ingat enggak, Faris? Masih ingat enggak? Ya, itu nanti dikumpulkan dari Selasa. Bisa ketua kelasnya akan nanti tugasnya sebelum Brahma ke sini bisa diambil ya, sayang ya. Nanti satu-satu dan jangan lupa dikasih nama dan nomor absen ya. Dan nomor absennya biar apa? Biar tidak tertukar dengan temannya. Oke? Setelah itu nanti tugas kalian tugas kalian anak-anak untuk yang Romawi 2 itu bisa ditulis di kertas, terus di apa Cak? Ditempel dengan soalmu itu dijadikan satu gitu ya, di staples atau di lem itu bisa dijadikan satu supaya tidak tertukar dengan temannya, ya. Supaya tidak tertukar dengan temannya. Tugas ketua kelas dari Selasa nanti begitu Brahma belum datang, Brahma belum datang, segera diminta tugas yang sudah Brahma kasihkan hari ini ya. Terus nanti kira-kira ada yang belum mengerjakan, kamu boleh bilang ke Bu